dari gagahan menghina negara sendiri, sekarang nangis-nangis minta pulang. Halo Sobat DB News. Nah, pagi hari ini kita akan membawakan berita viral lagi. Namun ini yang kita bahas berbeda ya dari awal tadi ya Kak. Iya, Terkait bukan artis, bukan selebritis juga, tapi beliau adalah sosok alumni ya, mantan dari Tentara Indonesia Angkatan Laut. Nah, kalau ada definisi karma instan paling epic tahun 2025, mungkin beliau inilah yang jadi juaranya. Mari kita bongkar bersama-sama. Oke, dia ini adalah mantan anggota marinir TNI Angkatan Laut yang tiba-tiba muncul lagi di media sosial sebagai tentara bayaran Rusia. Awalnya videonya tuh penuh dengan kesombongan karena dia merasa bangga bahwa, oh aku udah jadi tentara Rusia loh, kayak gitu. Tapi dia juga bilang bahwa dia bangga banget dengan pilihan hidupnya, bahkan sempat nyindir-nyindir pemerintah Indonesia sendiri dan netizen Indonesia yang disebut sebagai negara Konoha. Nah, kita coba tonton dulu video klipnya ketika kita lihat dulu videonya ketika dia lagi masa jaya-jayanya. Oke, berikut ini videonya. Oke, ini dua klip yang beda ya Kak ya. Ini sebenarnya bukan video tapi ada dua gambar. Kayak before and after. Before-nya dia jadi marinir angkatan laut ya. Dan pakai seragam putih, dan dia sekarang udah berubah jadi tentara Rusia yang seragamnya juga kelihatan beda banget. Dan di isi video ini dia kelihatan bangga banget jadi tentara Rusia yang bukannya dulu marinir gitu. Dan dia juga pakai gaya yang dia seolah bangga banget jadi tentara Republik Rusia kayak gitu. Oke, ini kita tonton video yang kedua. Agak lain emang negara Konoha yang sibuk maling duit rakyat. Oke, di awal video kita udah lihat bahwa dia udah mengucapkan kayak dia menjelek-jelekin negara dia yang dulu yang suka maling duit rakyat. Gue begini karena sadar diri bukan sektornya Raja Arab. Jadi ya nyari duit untuk keluarga ya seperti ini, Cok. Aneh emang bangsat yang maling duit rakyat. Oke, dia lagi curhat ya Kak ya, soalnya bahwa memang dia ini cukup bangga gitu dengan pilihan hidupnya daripada hidup di negara Konoha yang penuh banyak koruptor ya. Tadi di awal sempat orang-orang yang maling duit rakyat dan lain sebagainya. Dan dia ngata-ngatain juga ya, Ngata-ngatain pemerintah lah intinya ya Kak ya. Oke, jadi dari dua video tadi kita bisa tahu gitu bahwa memang kita denger ya Kak ya, yang sibuk maling duit rakyat dilindungi lah, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion diributin lah segala macam. Dan intinya dari video yang kedua tadi, dia memang kayak mempermasalahkan bahwa hidup di negara Konoha ini kayak aduh stres banget kayak gitu. Dia juga seolah mengatakan bahwa aduh omongan itu pedes banget ya Kak ya. Seolah-olah dia ini adalah pahlawan yang tersakiti gitu di negaranya sendiri. Tapi seperti kata pepatah, roda itu terus berputar. Namun sepertinya roda yang berputar dalam kehidupan ini justru lebih cepat dan kenceng banget nih larinya kayak gitu. karena baru-baru ini muncul video baru dari Satria. Dan percayalah, nadanya 180 derajat berbeda. Siapin kuping kalian, kita nonton bareng-bareng video permohonan maafnya. Oke, ini video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kayak nadanya sedih banget ya. Presiden Republik Indonesia Melas lah ya. Prabowo Subianto, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming, dan Bapak Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono. Oke. Mohon izin Bapak, saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya. Oke, di awal dia meminta maaf kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga Bapak Menteri Luar Negeri. Saya niatkan untuk datang ke sini hanya untuk mencari nafkah. Wakafabillahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Saya pamit dengan Ibu, saya cuci kaki, saya mohon doa restu. Oke.
Padahal kayak kalau misalkan dia sudah tanda tangan kontrak dengan pihak luar negeri, dia artinya udah jadi bagian dari mereka. Oke, benar banget. Aku setuju sih, karena di awal di video tadi dia seolah-olah nggak tahu gitu ya, kayak bahwa setelah dia tanda tangan berubahlah kewarganegaraannya menjadi warga negara Rusia kayak gitu. Dan dia juga di awal video ini juga kayak memohon maaf ya, kayak bilang kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan juga Bapak Menteri Luar Negeri. Dan dia, wah beda banget lah auranya dari dua video tadi di awal ya kak ya. Wow. Mohon izin, Bapak, saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya. Beda banget ya auranya. Kemarin gagah, sekarang lesu. Yang paling bikin kita garuk-garuk kepala sebenarnya alasan dia, karena dia mengaku nggak tahu tadi kak ya, nggak tahu bahwa kewarganegaranya sudah berubah dari yang sebenarnya WNI menjadi warga negara Rusia gitu. Tapi kok bisa terjadi gitu? Apakah dia sebelum menjabat, sebelum menerima tawaran nggak ngecek dulu nih berkas-berkasnya gitu Dan kan? nggak ngecek dulu konsekuensinya. Benar banget. Nah, berangkat dari video tadi, pemerintah Indonesia akhirnya angkat bicara soal Satria ini yang mantan anggota marinir kayak gitu ya. Nah, kita coba menganalisis ini menggunakan logika, karena Anda ini bukanlah seorang warga sipil biasa, karena Satria ini merupakan sosok mantan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Ditempa dengan disiplin, diajari soal kedaulatan negara, dan pasti pernah mengucapkan sumpah prajurit dan sabta marga yang intinya adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi di sisi lain setelah itu berlangsung, dia justru bilang gak tahu soal aturan paling fundamental soal kewarganegaraan dan dinas militer asing. Ini sama sekali gak masuk akal, dan benar saja, pemerintah Indonesia gak mudah percaya. Responnya tegas banget. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, dan anggota Dewan lainnya seperti Farah Putri, Nahlia, kompak bilang, ini soal penegakan aturan dan martabat bangsa. Hukum kita di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu jelas banget. Masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden itu secara otomatis akan menggugurkan kewarganegaraannya dan otomatis juga akan hilang. Nggak ada tuh pasal karena nggak tahu jadi dimaafkan. TNI AL sendiri bagaimana? Mereka sudah tidak ada kaitannya sejak lama, sejak pemecatannya dengan sosok marinir dari Satria ini. Kadis Penal bilang Satria ini sudah dipecat secara tidak terhormat karena desersi sejak lama. Jadi dia sudah bukan urusan Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia. Jadi dia sudah bukan urusan TNI Angkatan Laut, melainkan urusan Kemenlu dan juga Kemenkumham. Ini jadi pelajaran super penting. Nasionalisme ini bukan cuma soal postingan 17 Agustus, namun soal kesetiaan. Pindah kewarganegaraan itu adalah hak. Tapi kalau caranya begini, dengan meninggalkan tugas, lalu menyalahkan negara, hingga susah baru ingat terkait tanah air, ya jangan kaget kalau respon dari negara juga dingin kepada Anda. Jadi kesimpulannya, nasib Satria Arta Kumbara sekarang benar-benar di ujung tanduk dan sepenuhnya bergantung pada pijakan pemerintah. Alasan khilaf karena faktor ekonomi dan tidak tahu aturan. Sepertinya mental di hadapan hukum dan rasa keadilan publik ini adalah pengingat keras buat kita semua. Setiap pilihan besar, apalagi yang menyangkut negara, punya konsekuensi besar. Jangan sampai kesombongan sesaat menghancurkan segalanya. Nah, sekarang saya mau dengar pendapat kalian. Tulis di kolom komentar, menurut kalian Satria ini pantas gak sih dapat kesempatan kedua dan diterima pulang sebagai WNI lagi? Coba kita diskusi sehat di bawah ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe dari channel DB News biar kalian tahu nih update-update terbaru dari kita setiap harinya terkait beberapa permasalahan ataupun soal-soal yang lagi viral di media sosial. Tetap kritis dan juga tetap cerdas. Aku Farah. Tetap kritis dan juga tetap cerdas. Aku Farah. Aku Vira. Sampai jumpa dan bye.